Saya duit 1.500 itu udah habis, saya jajanin. Leher udah pahit rasanya. Saya masuk aja ke masjid, saya minum air keran. Tuh, air keran, air apa ya, yang penting saya bisa minum. Kata bapaknya juga masak udah sama apa, terus saya goreng terasi, kata gitu Pak. Saya goreng terasi. Tahun ini genap 40 tahun sudah kakek Utai menggantungkan hidup dari berjualan sapu sawang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Langkahnya memang tidak secepat ketika ia masih muda. Fisiknya juga tidak lagi prima, namun ia tetap bersemangat mencari rezeki. Di antara gedung-gedung bertingkat dan rumah-rumah megah di kawasan Bintaro, kakek Utai masih setia menjajakan dagangan kepada para pelanggan. 4 dekade terakhir, kakek yang biasa disapa kakek sapu ini membuat sendiri sapu sawang yang ia jual. Untuk membuat sapu sawang, ia memakai tali tambang yang terbuat dari goni. Setelah tali dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, tali kemudian diurai dengan sikat besi. Dalam sehari kakek mampu membuat 10 buah sapu sawang. Namun karena keterbatasan modal dan jumlah pembeli yang menurun, kakek Utai yang tahun ini berusia 69 tahun hanya membuat 1 sampai 2 sapu saja setiap hari. Setelah direndam selama 1 jam, goni akan melunak dan bisa diikat dengan bambu panjang. Sapu sawang tradisional atau biasa disebut sapu plafon atau rakbal ini memiliki tangkai bambu dengan panjang sekitar 3 meter untuk menjangkau bagian plafon rumah. Setelah selesai, kakek mengikat sapu sawang erat-erat pada sepeda tuanya dan bergegas berkeliling menjemput rezekinya pagi ini. Kakek Utai biasa berkeliling ke beberapa wilayah di kawasan Bintaro, mulai dari permukiman padat penduduk di Kelurahan Parigi Baru hingga perumahan mewah di kawasan Pondok Jagung Timur, Tangerang Selatan. 40 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mengabdi pada satu profesi. Suka dan duka sudah dialami kakek yang dikaruniai 3 orang cucu ini. Jalan lagi rame Pak, di Pasar Jombang. Pas itu ada mobil kenceng nyelip. Saya pas itu tangan saya keserempet, saya jatuh, akhirnya bedanya hancur rusak depannya. Kayak nomor 8 aja helmnya. Orangnya langsung aja pergi, nggak ini. Kendala lain yang dihadapi oleh kakek Utai adalah semakin sedikitnya jumlah pembeli. Untuk menyiasatinya, sekitar 10 tahun terakhir kakek juga membawa keset untuk mendapat tambahan pemasukan. Ada orang naik motor, orang perempuan. Pas itu berhenti beli keset, Pak kesetnya berapa? 25.000. Ya udah saya satu, ada kembalinya enggak? Ada, kembaliin aja 75.000. Pak duit dari mana ini? Ada orang beli keset, ini duitnya palsu Pak, nggak laku. Itu saya yang kaget, mana ada udah segitu-itunya pulang saya. Kondisi fisiknya pun tidak lagi sekuat ketika masih muda. Untuk menyiasatinya, kakek Utai sesekali memijat kakinya agar tidak kram. Kali ini kalau umpamanya ini bangun susah. Kalau udah nongkrong nih, lama bangun nungguin ini. Udah ini baru kita bangun aja. Kalau bangunnya sakit. 2 jam sudah kakek menuntun sepeda tuanya. Belasan kilometer juga sudah ia tempuh, namun pembeli belum ada jua. Cuaca pun sangat panas pagi ini. Kondisi seperti ini sudah pernah dialaminya. Kakek masih ingat sekitar 3 tahun yang lalu, ia pernah terpaksa meminum air dari keran masjid. Saya duit 1.500 itu udah habis, saya jajanin. Leher udah pahit rasanya. Saya masuk aja ke masjid, saya minum air keran. Tuh, air keran, air apa ya, yang penting saya bisa minum.
Cana. Di usia yang mendekati 70 tahun, kakek berharap senantiasa diberikan kesehatan agar tetap mampu menghidupi dirinya sendiri dan sang istri tanpa meminta